Kampus IAIN Madura, Fakultas Tarbiyah Religius, Kompetitif dan Kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Samsul Hadi, Prodi BKPI A, Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Prinsip adalah bagian fondasi bagi sebuah bangunan. Jika fondasi sebuah bangunan itu kuat, baik dan kokoh, maka bangunannya itu akan kuat dan kokoh pula, sehingga kita banyak jumpai sekolah-sekolah yang berbasis Islam ditutup dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang menimba di sebuah institut yang berbasis Islam agar memberikan atau setidaknya peduli terhadap berbagai masalah yang ada di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di sekitar kita saat ini. Pengertian manajemen pendidikan Islam. Pengertian manajemen pendidikan Islam adalah asas atau dasar ataupun kaidah yang merupakan pernyataan atau kebenaran yang fundamental yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas memimpin suatu usaha kerjasama. Pembahasan ini akan menghadirkan contoh-contoh ayat Al-Quran dan hadis Nabi dan perkataan sahabat Nabi yang dapat dipandang sebagai dasar manajemen pendidikan Islam. Di sini ada surat Al-Hasr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memberikan pesan kepada semua orang-orang yang beriman untuk memikirkan masa depan. Dalam bahasa manajemen, pemikiran masa depan yang dituangkan dalam konsep yang jelas dan sistematis ini disebut perencanaan atau planning. Perencanaan ini sangat penting karena berfungsi sebagai kegiatan dan pengarah. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibul Anam,
jujur, adil, amanah, dan tanggung jawab. Di sini prinsip manajemen pendidikan Islam lebih condong kepada kepribadian seseorang. Jadi tergantung orangnya yang mempunyai otoritas atau legitimasi dalam pendidikan tersebut. Yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas ini melakukan sesuatu tanpa mengharap timbal balik apapun. Dia melakukan sesuatu hanya karena Allah Ta'ala. Jadi jika suatu pendidikan itu lebih-lebih yang sebagai pengajar itu mengajari muridnya dengan ikhlas, maka insya Allah hasilnya akan jauh lebih baik daripada yang hanya karena materi. Jadi suatu konsep prinsip manajemen pendidikan Islam yaitu dimulai dari ibda' binafsi, mulailah dari diri sendiri. Jadi jika anggaplah ibarat wadah dengan pancuran yang mengalir. Jadi jika meskipun wadahnya itu bersih, jika pancurannya kotor, maka hasilnya akan kotor juga. Jadi bersihkanlah dulu pancurannya, baru kita bersihkan wadahnya. Ibarat seperti itu. Jadi dalam sistem pendidikan itu bukan semena-mena sang guru memerintahkan kepada sang murid begini, tapi yang pertama konsep dulu, harus dengan konsep, dan jangan lupa pegang teguh prinsip yang tadi, yang lima tadi. Dengan metode konsep dulu, dan jangan lupa untuk berikhtiar kepada Allah. Karena suatu pendidikan, jika variasi konsepnya itu bagus, 90% hasilnya akan bagus. Ya, yang pertama tadi pegang dulu prinsip yang 5 tadi, yaitu ikhlas, jujur, adil, amanah, dan tanggung jawab. Kebanyakan dalam variasi pendidikan di Indonesia itu metodenya melalui 3 tahap. Pertama knowing, 2 doing, 3 being. Knowing ini memberitahu seperti secara materi. Artinya sang guru mengajarkan kepada murid, memberitahu kepada murid tentang apalah, seperti contoh tentang keadilan begini, memberitahu secara materi. Kedua, doing itu praktikum. Sang guru mempraktikkan kepada sang murid tentang apa yang diajari yang sebelumnya, seperti keadilan itu. Karena praktek ini ialah satu-satunya cara yang paling efektif dalam pendidikan. Karena murid akan lebih condong meniru sang guru. Dan ketiga, konsep yang tadi, metode yang tadi, tahap ketiga yaitu being. Being ini bagaimana caranya sang guru itu memotivasi kepada si murid untuk apa yang dia ketahui dalam pendidikan tersebut, dalam pembelajaran tersebut, seperti keadilan yang tadi, itu diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kebanyakan metode pendidikan di Indonesia itu seperti itu. Jadi cukup sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana, Prodi BKPIA, Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jujur dan amanah. Jujur salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah
Sifat ini menjadi salah satu identitas Nabi Muhammad SAW yang menjadikannya dikenal dan dipercaya oleh seluruh masyarakat Arab pada waktu itu. Tentu hal ini menjadi uswah bagi kita selaku umatnya, bahwa sifat jujur adalah merupakan salah satu modal yang penting guna menjadi sebagai seorang pemimpin. Beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang kejujuran adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Quran surah At-Taubah ayat 119. Dalam konteks persekolahan, kejujuran merupakan sebuah prinsip yang sangat penting untuk dimiliki. Seorang pemimpin sekolah yang memiliki legitimasi untuk menetapkan banyak kebijakan sekolah, termasuk kebijakan dalam anggaran terbuka lebar. Namun jika mempunyai prinsip kejujuran, maka tentunya sebesar apapun kesempatan yang dimiliki untuk melakukan hal tersebut tidak akan pernah dilakukan. Konsekuensi sekolah yang dipimpin oleh seorang pemimpin atau manajer yang jujur, tentu sekolah itu akan mendapatkan hak sesuai dengan peruntukan yang diberikan kepadanya. Program-program pemerintah yang saat ini banyak berpihak kepada mengembangkan kualitas sekolah tentu akan tepat sasaran, dan peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan akan terrealisasikan dan tidak akan banyak mengalami kebocoran dana dan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya yaitu amanah. Dalam ajaran Islam, jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini tidak hanya di dunia, melainkan sampai nanti di akhirat. Amanah artinya kepercayaan, maka seseorang yang diberi amanah adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memegang suatu tugas tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi. Innallaha kana samii'an basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan menyuruhmu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surah An-Nisa ayat 558. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ramadhani, Prodi BKBA, Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Saya di sini akan menjelaskan tentang adil dan bertanggung jawab. Adil adalah suatu prinsip dasar yang penting dalam manajemen pendidikan Islam. Menurut Abduniyata, keadilan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah dan dua perkara. Contoh dari sifat adilnya ialah bisa para manajemen atau atasan untuk bersikap adil pada bawahan, yaitu hindari dari sikap delegasi, promosi sesuai kemampuan, beri kesempatan sama, dengarkan, dan pastikan semua tahu aturan. Membahas tanggung jawab.
Dalam prinsip manajemen pendidikan Islam, tanggung jawab terhadap amanah yang dibebankan merupakan salah satu prinsip penting dalam membangun manajemen yang positif. Lepas tangan terhadap tanggung jawab akan melahirkan hasil ketidakpastian program yang dicapai. Beberapa dalil Al-Quran tentang tanggung jawab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia akan mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakan, ia akan mendapat siksa dari kejahatan yang dilakukannya. Dan ada pula hadis Nabi yang berkaitan dengan tanggung jawab. Rasulullah bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dari setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.